Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah peristiwa berujung tragis menyedihkan terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2024. Ada seorang tukang becak motor dengan gelap mata menghabisi rekan satu profesinya, alias sesama tukang becak yang kerap mangkal bersama, dengan sebilah pisau karena sudah tidak tahan lagi gara-gara dia sering diolok-olok jarang dapat penumpang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan karena dilakukan di tempat ramai di depan publik. Sebelum lanjut ke cerita, silakan tekan tombol subscribe-nya. Hidup sering sekali memaksa banyak orang untuk bekerja tanpa kenal lelah. Bahkan ada orang yang di usia tuanya masih harus berjuang mencari nafkah. Karena tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk menikmati masa tua dengan sejahtera. Banyak orang-orang di usia senja masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah Manar Sihombing, warga Jalan Huta Bangun, Desa Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usianya sudah 54 tahun. Manar tanpa kenal lelah dan ikhlas bekerja dengan begitu giat dan keras. Manar sehari-hari bekerja sebagai penarik beca motor yang biasanya mangkal di antara Jalan Sisingamangaraja Simpang Marindal dan Jalan Garu 5 Medan. Entah sudah berapa lama Manar bekerja sebagai tukang becak motor. Yang jelas, pekerjaannya ini merupakan satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk mendapatkan penghasilan dan menghidupi keluarganya. Sekilas pekerjaannya terlihat mudah, kenyataannya tidak begitu. Kenaikan harga bahan bakar yang semakin tinggi, ditambah dengan banyaknya pilihan mode transportasi lain yang mungkin lebih ekonomis atau lebih nyaman dan cepat, membuat banyak orang mulai beralih ke transportasi lain, dan hanya sedikit orang saja yang masih mau menggunakan jasa becak motor. Selain sedikit orang yang mau menggunakan jasa becak motor, Manar juga jarang mendapatkan penumpang dibandingkan dengan teman-temannya sesama profesi. Entah apa penyebabnya, kondisi ini membuat Manar jadi gelisah dan sering merasa bersalah. Ketika pulang ke rumah hanya membawa sedikit uang, bahkan terkadang dia pulang tanpa sepeser uang. Walaupun kondisi ini membuat Manar merasa tertekan, dia hanya bisa bersabar dengan keadaan yang dia alami, sambil selalu berdoa dan berharap agar mendapatkan banyak penumpang, sehingga dia dapat terus menghidupi keluarganya. Kesabaran Manar yang begitu besar rupanya juga kerap kali malah diuji beberapa teman seprofesinya yang sama-sama tukang becak motor yang sering mangkal bersama. Salah satu dari temannya tersebut yang bernama Berlin Sihombing, 57 tahun. Dia sama seperti Manar yang juga menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut. Meski senasib, nyatanya bukan berarti Berlin mengerti kondisi yang Manar alami, sehingga keduanya tidak saling akur satu sama lain. Berlin lebih sering mendapatkan penumpang. Berlin ternyata kerap mengusik Manar yang jarang mendapatkan penumpang. Juga menghina Manar dengan penghasilan Berlin yang dianggap lebih baik darinya. Di saat itulah Manar merasa batinnya tertekan. Sekali dua kali hinaan dari Berlin mungkin masih bisa diterima oleh Manar. Namun rupanya ejekan demi ejekan soal Manar yang jarang mendapatkan penumpang semakin sering dilontarkan oleh Berlin. Manar yang kesal pernah menegur Berlin dan menyampaikan keberatan atas sikap Berlin yang mengejeknya. Namun teguran tersebut justru berujung pada pertengkaran di antara keduanya. Meski tidak terjadi pertengkaran fisik, nyatanya pertengkaran tersebut cukup alot dan mereka jadi semakin renggang. Meskipun Manar sebelumnya sudah menegur dan memperingati bahwa dia tidak suka dengan sikap Berlin yang sering mengejeknya, bukannya mereda, perseteruan di antara mereka justru semakin memanas. Sikap Berlin pun semakin melukai perasaan Manar. Berlin bertingkah, setiap kali Manar berhasil mendapatkan penumpang, Berlin sering sekali menggeber-geberkan motornya, yang mana menurut Manar seolah Berlin ingin membuat penumpang Manar merasa risih atau bahkan ragu untuk tetap menggunakan jasanya. Ketika semakin sering Berlin mengganggu, Manar benar-benar menjadi semakin tidak tahan lagi.
Kesabarannya sudah tipis dan mencapai puncaknya. Sampai kemudian, Manar jadi gelap mata dan membuat sesuatu tindakan yang di luar batas. Di hari itu, Jumat 18 Oktober 2024 jam 9 pagi, Manar tengah mengantar penumpang ke pasar. Sambil mengantar penumpang ke wilayah tersebut, Manar mampir ke sebuah warung untuk membeli senjata tajam sebagai alat yang akan dia gunakan untuk melampiaskan seluruh emosinya pada Berlin. Manar membeli sebuah pisau stainless silver. Setelah membeli pisau, Manar pergi ke pangkalan becak motor yang berada di antara Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marinda, dan Jalan Garu Medan. Tujuannya, dia ingin mencari Berlin. Setelah menempuh perjalanan singkat, Manar sampai di pangkalan tersebut. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Manar langsung melihat keberadaan Berlin di sana, yang sedang sendirian menunggu penumpang di dalam becak motornya. Melihat keberadaan Berlin, emosi Manar semakin memburu. Setelah memarkirkan becak motornya, dengan langkah yang begitu yakin dan dipenuhi amarah, Manar menghampiri Berlin sambil menggenggam pisau di tangannya. Berlin yang melihat kedatangan Manar tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah tidak peduli. Bahkan saat melihat Manar membawa sebilah pisau, Berlin juga tidak menunjukkan dirinya takut dan waspada. Malah yang ada, Berlin seolah menantang Manar. Atas sikap Berlin tersebut, Manar yang benar-benar sudah tidak tahan lagi, kemudian meluapkan segala emosi dan kekecewaannya yang terus-menerus diejek dan diganggu oleh Berlin. Namun Berlin ternyata tidak terima atas amukan Manar. Berlin terus menyela perkataan demi perkataan Manar, sehingga percekcokan sengit di antara mereka kembali terjadi. Keduanya yang sama-sama emosi saling tidak mau mengalah. Hingga di tengah percekcokan, Berlin yang melihat Manar membawa sebilah pisau malah menantangnya untuk menggunakan pisau tersebut. Dengan wajah penuh amarah dan menantang, Berlin menatap tajam ke arah Manar, seolah ingin menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut. Berlin yang semakin tersulut emosinya, kemudian membuka bajunya, menariknya ke atas hingga ke dada. Lalu dia berkata dengan nada menantang, "Sini, kau taruh pisaumu itu di sini. Coba." Mendengar perkataan Berlin menantang, Manar menjadi semakin berani untuk membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh akan menghabisi Berlin. Dengan seluruh emosi dan rasa sakit hatinya, Manar semakin kehilangan kendali atas kemarahannya. Tanpa berpikir panjang, Manar yang kesetanan langsung berjalan memutar ke samping becak Berlin. Manar semakin mendekat ke arah Berlin dan kemudian langsung menghunuskan sebilah pisau di tangannya ke arah dada Berlin. Mendapati Manar serius dengan ancamannya, Berlin di saat itu terperanjat. Mata lelaki paruh baya tersebut terbelalak saat merasakan tajamnya pisau menembus dadanya, yang walaupun hanya sekali tikaman, rupanya langsung mengenai organ vital Berlin, membuat Berlin seketika terhuyung lemas di dalam becak motornya sendiri. Cairan merah hemoglobin segar mengucur deras, membasahi bajunya yang masih tersikat dan menetes dari becak motor ke aspal. Nafasnya langsung tersengal-sengal, matanya mulai redup dan tubuhnya lemas tidak berdaya. Dalam aksi yang berlangsung begitu cepat, Berlin langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Karena luka tersebut langsung mengenai organ vital. Berlin pun perlahan-lahan sekarat dan meregang nyawa. Manar di saat itu mendadak tersadar ketika melihat cairan merah yang mengalir begitu deras dari bekas tikaman di dada Berlin. Marlan tersentak karena apa yang baru saja dia lakukan. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, nafasnya memburu. Dia panik, ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Manar langsung melarikan diri, meninggalkan Berlin yang terkulai tidak bernyawa di dalam becaknya. Sementara itu, kehebohan akibat pertengkaran keduanya menarik perhatian masyarakat yang melintas. Saat melihat Manar melarikan diri, mereka segera mengalihkan pandangan ke arah becak motor yang ditinggal. Betapa terkejutnya warga ketika melihat ada seorang pria paruh baya terkapar di dalam becak. Tubuhnya bersimbah cairan merah, dadanya bolong.
Kepanikan menyelimuti semua. Warga yang menjerit mengundang massa-massa yang lain. Suara langkah kaki orang-orang berhamburan mendekati lokasi kejadian. Masing-masing ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga sadar akan seriusnya situasi itu. Segera mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak membutuhkan waktu lama. Polisi yang menerima laporan segera datang ke lokasi kejadian untuk memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Setibanya di lokasi, pihak kepolisian menemukan seorang pria parubaya yang tergeletak tidak bernyawa di dalam becak motornya. Ada luka tikaman di dada dengan posisi yang sudah bolong dan mengeluarkan cairan merah. Setelah mengidentifikasi korban, polisi segera menginformasikan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga. Keluarga Berlin yang mendengar berita tersebut langsung berteriak dan terisak dengan sangat histeris. Kepergian Berlin yang begitu mendadak dan tragis membuat pihak keluarganya, terutama sang istri, awalnya bertanya-tanya apa yang sudah diperbuat oleh Berlin. Mengapa dia bisa dihabisi secara kejam seperti itu? Jika untuk merampas harta bendanya, tidak mungkin, karena dia hanyalah seorang tukang becak. Namun saat mereka datang ke lokasi kejadian dan melihat sendiri jasad Berlin, mereka tertampar oleh kenyataan yang begitu pahit. Berlin sudah pergi untuk selama-lamanya dengan kondisi yang tragis. Jasad Berlin dievakuasi oleh petugas kepolisian dan tim medis ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani otopsi, guna memastikan penyebab dari meninggalnya serta mendukung proses penyelidikan. Peristiwa yang berakhir tragis ini terekam jelas di kamera, termasuk wajah pelaku. Setelah dapat mengidentifikasi pelakunya, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pihak kepolisian untuk menangkap pelakunya. Manar ditangkap hanya sekitar 30 menit setelah kejadian. Bersamaan dengan ditangkapnya Manar, polisi juga dapat mengamankan barang bukti. Manar menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Patumbak. Kepada pihak kepolisian, Manar mengakui perbuatannya. Manar mengaku dirinya hilaf melakukan aksi yang sangat sadis tersebut karena merasa sakit hati dan emosi, kerap diejek oleh korban. Saat dimintai keterangan, Manar yang mengaku menyesal tersebut juga menceritakan dengan detail serta kronologi sejelas-jelasnya. Apapun alasan pelaku yang membuatnya gelap mata menghabisi nyawa orang lain, bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Sehingga atas perbuatannya tersebut yang sangat bengis terhadap Berlin, Manar ditetapkan sebagai tersangka. Manar dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu tentang penghilangan berencana, dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Sementara itu, pihak keluarga Berlin melakukan proses penghormatan terakhir kepada mendiang Berlin. Atas sakit hati, duka mendalam, dan kesedihan yang tidak berujung, pihak keluarga berharap pelakunya yaitu Manar, yang merupakan rekan seprofesi Berlin, dapat menerima hukuman yang sangat setimpal. Namun dalam penantian panjang mereka untuk mendapatkan keadilan, harapan itu berujung pada kekecewaan. Pada sidang putusan Pengadilan Negeri Medan yang digelar pada Selasa 4 Maret 2025, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Manar. Putusan tersebut tentunya jauh dari harapan keluarga, yang merasa hukuman tersebut tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Itu dia Sobat BM bercerita, kisah dari Manar dan Berlin, dua tukang becak motor asal Medan yang sering cekcok dan berakhir satunya tewas akibat tidak saling menghargai satu sama lain dan berujung dengan tikaman pisau. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.